Timnas Indonesia U17 mencatat perjalanan impresif dari kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Tim asuhan pelatih Nova Arianto tersebut dipastikan meraih tiket maju ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada bulan November mendatang di Qatar. Kami bahas malam hari ini bergabung ada Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bung Joy, kita semua sedang berbahagia. Indonesia, proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil, sangat impresif, mengesankan. Bagaimana Anda mengamati melihat kunci keberhasilan dari Garuda Muda, konsistensi mereka dan juga pembuktian yang bisa mengantarkan mereka, Garuda Muda ini masuk ke Piala Dunia U17 2025, Bung Joy? Ya, terus terang saya terharu ya. Terharunya karena sebetulnya kan ini anak-anak U17 ini sejak mereka usia muda, sejak mereka berkompetisi atau bermain bola di kelompok usia 10, 12, 14 tahun. Ini kan sebetulnya anak tiri mereka ini. Mereka ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup dari federasi, dari PSSI. Sehingga sebetulnya mereka sampai pada taraf ini itu betul-betul usaha sendiri. Usaha orang tuanya, usaha pelatih-pelatih di level SSB, sampai ke usaha pelatih yang merekrut mereka pada level elite program. Elite program pun sebetulnya itu adalah hasil dari didikan SSB yang berada di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya betul-betul terharu karena mereka ini benar-benar anak tiri. Dan dengan pencapaian yang menuju ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, ini sejarah yang benar-benar menurut saya patut dicatat dengan tinta emas. Karena bagaimanapun meskipun ini kelompok umur, tapi kalau saya lihat perjalanannya dari babak kualifikasi mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah sekali ketika menghadapi Iran dalam laga pemanasan. Dan sekarang mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tidak diunggulkan melawan Korea Selatan, tapi toh mereka berhasil menang. Banyak orang bilang itu ugly win, tapi untuk turnamen pendek seperti Piala Asia yang poin kemenangan sangat penting menuju Piala Dunia, nggak masalah gitu. Dan ternyata mereka menunjukkan kualitas terbaiknya, mudah-mudahan meningkat terus ya ketika melawan Yaman dan menang dengan skor 4-1. Dan saya yakin mereka akan menjadi juara grup karena lawan terakhir adalah Afghanistan, tidak terlalu kuat sehingga saya yakin mereka akan menjadi juara grup. Hanya dengan draw sudah bisa menjadi juara grup. Dan menurut saya ini kita harus acungi jempol buat pelatih Nova Arianto dan timnya yang bisa membuat tim ini begitu confidence ya dengan semua kekurangannya karena mereka masih di level kelompok umur, tapi mereka bisa menunjukkan improvement, kemajuan yang luar biasa dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Jadi saya benar-benar terharu karena bagaimanapun saya bangga juga ya ada satu anak didik saya di situ dari Liga Kompas dan IJSL. Jadi saya merasa ini benar-benar membanggakan ya bagi penggiat sepak bola usia muda. Saya juga kasih apresiasi kepada semua pelatih-pelatih SSB yang sudah memberikan jam terbang ya kepada pemain-pemain ini sehingga bisa pada level sekarang. Ya mudah-mudahan terus mereka bertumbuh, berkembang sehingga mereka nanti akan menggantikan senior-seniornya di timnas ya. Yang timnas senior. Jadi saya harap ini adalah aset bagi Indonesia. Saya harap klub juga mempunyai perhatian, PSSI lebih perhatian kepada anak-anak ini karena mereka adalah talenta-talenta terbaik sekarang yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dan mereka dalam 5-6 tahun ke depan akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di semua level internasional. Mudah-mudahan kita menjadi elit Asia dengan anak-anak ini. Oke, untuk mencapai sekarang ini mereka juga butuh perjalanan juga proses yang panjang. Kalau tadi mungkin Bung Joy sempat menyinggung ada di level kelompok umur, kita berbicara U16 dan juga U17. Di catatan saya U16 juara AFF 2018, kemudian di 2022 AFF ada Coach Bima Sakti yang juga berhasil membawa U16 gitu ya juara di sana. Bagaimana kemudian Bung Joy Anda melihat kualitas dan juga pembinaan di level kelompok umur untuk U16 dan juga U17 ini? Ya, sebetulnya kalau di level Asia Tenggara sudah sering Indonesia menjadi juara di level AFF. Tapi untuk melaju ke putaran final Piala Dunia kan baru sekarang lewat babak kualifikasi gitu loh. Nah,
dengan juara-juara, kita ingat angkatannya Evan Dimas juga kan juara di level Asia Tenggara. Tetapi menurut saya karena federasi tidak terlalu peduli dengan kelompok umur, jadi mereka ini terhenti bakatnya untuk berkembang karena mereka tidak mendapatkan kualitas kompetisi yang cukup untuk bersaing dengan Korea Selatan, untuk bersaing dengan Jepang, Iran, Arab Saudi. Sehingga pada level senior, kan sebelum ada banjirnya pemain-pemain diaspora, Indonesia tidak bisa berkembang di level elit Asia. Nah sekarang kan terbantu karena naturalisasi, tapi kan naturalisasi terbatas, diaspora terbatas, 5-6 tahun lagi sudah tidak ada yang bisa diambil sebagai pemain diaspora. Jadi inilah sebetulnya aset yang dipunyai oleh Indonesia yang harus dipelihara, diberikan. Ini kan bakat yang paling hebat menurut saya, harus diberikan lahan yang lebih subur lagi, kompetisi yang lebih berkualitas, sehingga mereka kemudian ketika mereka menjadi pemain senior betul-betul siap untuk bersaing dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan semua tim terbaik di Asia bahkan di dunia. Tapi memang harus ada lahan kompetisi yang mumpuni bagi mereka. Ya PSSI sudah memulai dengan EPA meskipun masih bentuknya masih semi turnamen, belum kompetisi, tapi itu yang harus dikembangkan. Dan menurut saya tim-tim di Liga 1 harus betul-betul mempunyai akses kepada mereka. Gitu loh, jangan main comot aja dari SSB tapi tidak memberikan impact apa-apa kepada SSB yang diambil pemainnya. Nah ini kan yang saya sudah katakan kepada Erick Thohir dalam satu kesempatan, bahwa sebetulnya tidak adil bagi SSB yang membreeding pemain-pemain ini tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika pemain ini bisa memperkuat tim nasional. Itu sama sekali tidak fair. Jadi harusnya mereka mendapatkan perlakuan yang lebih fair, dan anak-anak ini berkompetisi di level yang menurut saya kualitasnya harus jauh lebih bagus, sehingga mereka kemudian akan lebih banyak Indonesia tuh mengekspor pemain ke Eropa, ke Korea Selatan, ke Jepang, sehingga kemudian kita kalau lihat Jepang misalnya sekarang ada 20 pemain inti mereka yang tampil di liga-liga besar di Eropa. Nah saya bermimpi bahwa Indonesia akan mengirimkan Goli, akan mengirimkan Alberto, Mirsa, Putu ke tim-tim terbaik di Eropa, sehingga itu adalah aset yang betul-betul bisa kita andalkan untuk level Piala Dunia. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mereka ini kelak akan berkompetisi bersama tim-tim besar Eropa, di Jerman, di Inggris, di Spanyol. Mudah-mudahan, karena kalau saya lihat potensinya itu selalu ada, dan saya yakin kalau mereka dibina dengan benar-benar serius oleh PSSI, mereka akan menjadi pemain yang bisa kita andalkan di level senior. Oke, kita sudah punya modalnya, bibit emas, potensi-potensi aset-aset emas ini, Bung Joy. Artinya bagaimana untuk kemudian mengantarkan mereka untuk lebih besar lagi, membawa Indonesia lebih besar lagi, khususnya dari cabang olahraga sepak bola ya. Terkait dengan pembinaan seperti apa yang ideal untuk aset-aset emas ini, kemudian juga bagaimana pembinaan dan juga pengembangan potensi ketika mereka beranjak ke level senior. Ya kalau mereka kan sekarang masih pra senior ya, senior itu kan sudah 18 ke atas, jadi mereka butuh kompetisi yang lebih bagus ya. Dan ini yang harus, kan sekarang udah ada EPA harus ditingkatkan. Jangan lagi model semi kompetisi ya, harus betul-betul kompetisi full. Dan karena dengan kompetisi full itu membuat mereka jam terbangnya lebih tinggi lagi, kualitasnya akan lebih naik lagi. Berikan pelatih-pelatih terbaik bagi mereka, berikan akses terbaik, kepelatihan terbaik bagi mereka, sehingga kelak di kemudian hari mereka akan menjadi pemain-pemain andalan karena bakatnya udah ada. Saya kemarin kagum betul lihat mereka, bukan saja semangatnya ya, tapi teknik individual, meskipun katakanlah lawan Korea masih kadang-kadang kalau one on one masih kalah gitu loh. Tetapi dari semangat mereka, dari kemauan yang mereka perlihatkan di pertandingan, saya betul-betul terharu. Ini adalah aset yang betul-betul harus menjadi andalan Indonesia di senior nanti, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bung Joy, Anton Sanjoyo atas analisisnya dan juga bergabung dengan kita malam hari ini ada Ahmed Zaki, manajer Timnas U17. Mas Zaki, selamat malam. Sudah ada Bung Joy di sini. Tadi agak sedikit telat joinnya ya. Malam, Mbak. Selamat malam. Ya. Sekali lagi kita mau ucapkan
Selamat Mas Zaki atas pencapaian dari timnas U17 Garuda Muda atas kemenangannya dan juga memastikan berhasil bisa lolos terbang ke Piala Dunia U17 2025. Selamat untuk para pemain, tim, pelatih, official manager semua yang ada di sana ya. Oke, tadi saya sudah terima kasih Mbak. banyak sekali pertanyaan ke Bung Joy dan analisisnya terkait dengan bagaimana pengembangan potensi para pemain muda hingga nanti beranjak ke level senior. Tapi kita sedikit kembali dengan pertandingan Indonesia melawan Yaman dengan skor akhir 4-1 kemarin. Apa yang menurut Anda Garuda Muda squad ini bisa berhasil memastikan kemenangan dan juga masuk ke Piala Dunia U17 2025. Apa kunci kemenangannya di sana? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi. Kemarin yang nonton juga lumayan banyak, alhamdulillah. Ini semua bekal kerja keras para pemain, juga tim pelatih, asisten coach, analis, ya, yang bekerja sudah sedemikian rupa, dan juga dukungan dari organisasi dari PSSI tentunya terhadap fasilitas sarana prasarana selama dan sebelum terselenggaranya Piala Asia ini. Kemarin itu Mbak, sejujurnya tim ini kan sudah dibentuk 1 tahun yang lalu ketika Piala AFF, di mana Piala AFF itu kita di tim U17 ini hanya meraih peringkat ketiga waktu itu. Kemudian masuk ke penyisihan Piala Asia, yang akhirnya kita bisa berlaga di Piala Asia sekarang di Saudi Arabia. Nah, soliditas, kemudian komunikasi, karakter antar pemain, pelatih, semua sudah saling mengetahui dan memahami. Jadi, walaupun ada tambah kurangnya juga di tim ini, kan ada beberapa pemain baru sekarang, ada beberapa pemain yang dalam kondisi cedera terpaksa tidak kita bawa, atau yang performanya menurun. Artinya, program untuk pembinaan timnas U17 ini sudah sesuai berjalan dengan track. Betul tadi yang dikatakan oleh Mas Joy, bagaimana nanti ke depannya. Karena ini pengembangan usia rawan sebetulnya di usia 17 ini, dari remaja mau ke dewasa, agar kita juga bisa memberikan arah yang benar dan juga track yang benar kepada para pemain untuk menuju menjadi pemain profesional. Dan kita juga berharap mereka bukan cuma bermain di Indonesia, tapi juga bisa bermain di liga-liga asing nanti. Nah, tentu saja harapan-harapan ini sekarang ini walaupun belum sempurna, PSSI sedang membuat program untuk bagaimana liga kelompok umur ini bisa berjalan. Tentunya harus didukung juga oleh asosiasi kota kabupaten maupun asosiasi provinsi, sepak bola provinsi dalam rangka penyelenggaraannya. Karena dengan banyaknya liga yang berputar, entah itu turnamen, kemudian juga ada kompetisi-kompetisi yang lain secara reguler dan berkala, kita akan banyak melahirkan calon-calon para pemain-pemain sepak bola yang kita harapkan bisa menjadi aset-aset pemain nasional. Nah, langkah inilah yang sekarang sedang dilakukan oleh PSSI. Terlepas dari apapun, hasil yang kita raih di Piala Asia kali ini merupakan satu capaian yang luar biasa, karena dari seluruh pemain itu hanya 2 yang berlatih di luar, yaitu Matthew Baker dan Joe Solong. Selebihnya semua adalah pemain binaan dari SSB maupun dari klub-klub yang ada di Indonesia. Tadi salah satunya kan anak buahnya Mas Joy juga, yang dihasilkan dari kompetisi-kompetisi yang digulirkan di Indonesia. Artinya sebetulnya kita masih punya potensi. Nah, bagaimana nanti memberikan pemahaman kepada pemain-pemain ini, karena bukan cuma masalah teknik, stamina, dan juga pengalaman, tapi juga cara hidup mereka nanti. Karena kita kan tahu nih, banyak sekali yang sebelum mereka ini akhirnya layu sebelum berkembang. Atau cukup mereka hanya berpuas diri ketika menjadi pemain di Liga 1 atau Liga 2 Indonesia. Nah,
hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan nanti dengan langkah dan tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan bisa membangkitkan motivasi mereka untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Oke. Ya, ini satu catatan jalan panjang untuk pembinaan sepak bola di Indonesia. Apapun ceritanya, hari ini kita nikmati terlebih dahulu perjalanan timnas U17 kita ini. Mudah-mudahan kalau sudah lolos Piala Dunia sekarang, kita bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia tahun 2025 ini, Mbak. Amin, amin. Terima kasih Mas Zaki atas waktunya bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ya, sayang sekali terima karena waktu kasih. kita sangat terbatas, tapi kita patut berikan apresiasi atas keberhasilan Garuda Muda. Bung Joy, terima kasih juga sudah bergabung malam hari Ya. ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira lain nanti ya, bulan November mendatang ya. Amin. Di Qatar ya. Mohon doa dan dukungannya terus. Pasti seluruh Mudah-mudahan Indonesia kita bisa mendukung. mencapai yang tertinggi. Terima kasih. kasih. Terima kasih Mas Ahmed Zaki dan juga Bung Anton Sanjoyo sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam.